warahmatullahi wabarakatuh, sahabat advokat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam vlog informasi terkait hukum. Nah, mungkin kalangan masyarakat atau sahabat advokat dimanapun berada pernah melakukan laporan, laporan kepolisian. Nah, tentu kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan. Jangan-jangan masyarakat yang telah melakukan pelaporan hukum atau pengaduan itu tidak mengerti masalah. Iya, karena kan di masyarakat sering ya terjadi saya mau lapor, kan itu. Kan itu kita nanti akan bahas ya mengenai laporan itu apa. Terus ada juga jenis lainnya adalah aduan. Aduan itu juga apa? Nanti mungkin kita di sini akan diskusi mengenai hal tersebut. Karena jangan-jangan itu tadi masyarakat ketika datang ke kepolisian disangkanya laporan, ternyata pengaduan kan itu. Deliknya kok tidak diproses, kok dicabut, kok bisa, kok enggak. Nah, itu nanti kita akan coba bahas diskusikan itu ya. Nah, yang pertama yang perlu diketahui oleh sahabat advokat, pengaduan dan laporan itu diatur dalam KUHP, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena ada dua, KUHP. KUHP itu kan undang-undangnya ya. KUHAP itu adalah tata caranya, pelaksanaannya. Dari dalam KUHAP itu diatur terkait dengan pengaduan atau pelaporan. Apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan? Kita dapat melihat dalam pasal 1 untuk laporan itu ada di ayat 24 dan pengaduan di ayat 25 ya. 25 itu 24 25 ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan laporan menurut pasal 1 ayat 24 KUHAP? Laporan itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang. Jadi artinya gini, berarti setiap warga negara itu dia memiliki hak untuk melaporkan terhadap suatu tindak pidana gitu ya. Dugaan ya. Diduga maupun akan terjadi suatu bahkan terjadi kan gitu. Misalnya dia melihat suatu kejadian, misalnya ada orang dianiaya. Nah, itu walaupun dia bukan teman, dia bukan saudara, dia bukan korban, dia nggak pernah kenal, tapi dia mengetahui, dia wajib ya, karena kewajiban undang-undang setiap warga negara harus melaporkan atas suatu terjadi tindak pidana. Jadi laporan itu pada prinsipnya akan terjadi atau diduga atau sedang terjadinya suatu tindak pidana, kita sebagai warga negara siapapun itu wajib melaporkan. Itulah laporan. Dan kemudian yang membedakan dengan pengaduannya itu ya, pengaduan sendiri itu biasanya pengaduan kan warga negara datang ke pihak yang berwajib, dalam hal ini karena kepolisian. Nah, dalam pengaduan tersendiri biasanya itu seseorang yang merasa dirugikan, orang yang merasa dirugikan secara langsung ya, orang yang dirugikan secara langsung yang harus memang menghadap kepada kepolisian untuk mengadukan itu ya. Contohnya ada seseorang misalnya dicemarkan nama baiknya. Nah kan itu secara langsung berdampak sama dirinya sendiri kan. Akhirnya dia mau nggak mau dia harus menghadap ke polisi untuk melakukan pengaduan. Itu salah satu contoh. Iya. Berarti itu klasifikasi yang disebut dengan tadi pengaduan. Iya, itu pengaduan seperti itu. Jadi mungkin masyarakat itu perlu disampaikan bahwa pengaduan itu yang membedakan ada pada unsur ini. Iya. Yang biasa. Nah, di sini kan perlu diperhatikan adalah ketika melakukan suatu pelaporan atau pengaduan di kepolisian, yang perlu diperhatikan adalah deliknya atau perbuatannya yang akan dilaporkan. Karena ini menyangkut masalah apakah nanti ini persoalan bisa dihentikan atau tidak. Karena pada prinsipnya laporan itu ketika sudah dilaporkan berdasarkan undang-undang tersebut itu tidak bisa dihentikan atau tidak bisa dicabut walaupun damai. Nah, inilah kadang-kadang sahabat advokat atau sahabat hukum dimanapun berada menganggap ketika melaporkan gampang nih, kalau sudah damai kita bisa cabut. Kalau laporan perlu diingat itu tidak bisa sama sekali menurut undang-undang. Walaupun si korbannya sudah memaafkan. Walaupun sudah memaafkan, tidak menghendaki itu dilanjutkan, tapi hukum itu tetap berjalan, tetap bisa diproses. Gitu. Tidak menghentikan suatu tindakan pidananya ya. Apa namanya penghukumannya itu ya. Nah, sama dengan misalkan
orang yang dirugikan secara pribadi nama baik. Saya dihina misalnya oleh si A, kemudian saya mengadukan, tapi dalam proses berjalannya dia menunjukkan etikat baik, dia minta maaf dan lain sebagainya. Kemudian saya datang kepada pihak kepolisian menyatakan, kami sudah berdamai dan saya tidak keberatan, maka itu memang ya tidak masalah. Maka proses itu akan dihentikan. Selesai. Makanya ini salah satu cara kita mengedukasi masyarakat, Mas Romo. Karena mereka menganggap tidak bisa membedakan antara delik laporan dan delik aduan. Ketika melaporkan orang, dia pikir itu bisa dicabut. Padahal kan itu merupakan suatu delik aduan. Oh, nggak apa-apa. Kita aja nggak apa-apa. Kasih ya. Sehingga kadang-kadang kesalahannya dalam hal memahami suatu delik lapor dan pengaduan di kepolisian itu keliru. Itulah yang perlu dihindari oleh masyarakat. Jangan sampai ketika orang dilaporkan atau pribadi dilaporkan menganggap gampang bisa dicabut. Dengan dalam hal ini kan akhirnya memahami, bisa membedakan kan gitu, mana laporan maupun satunya aduan ya. Nah, artinya ketika ada yang terjadi, loh kemarin itu si korban sudah memaafkan saya, sudah ada damai, kenapa saya masih diproses? Nah, itu ternyata yang seperti itu berarti masyarakat sedang dihadapkan pada suatu delik yang memang itu laporan ya kan, tindak pidana biasa ya, delik biasa ya. Biasa ya. Gitu. Jadi jangan kaget, proses berjalan, saya sudah damai kan gitu. Nah, ternyata dimungkinkan bisa memang karena itu delik biasa. Itu udah laporan berarti kan. Bagaimana Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 itu kan jelas ya, karena tugas kepolisian itu untuk menjaga ketertiban, tugas pengayoman, perlindungan terhadap masyarakat. Gitu. Itu diatur di? Ya dalam itu kan undang-undang kepolisian ya. Makanya kalau orang memang butuh perlindungan, keamanan itu ya melapor kepada kepolisian. Kan itu harus jelas. Akhirnya ketika menghadap kepolisian juga harus memahami mana lapor, mana aduan gitu. Jadi sahabat advokat dimanapun berada, sekiranya video ini bisa memberikan informasi dan memberikan pengetahuan terkait dengan apa yang dimaksud dengan laporan dan pengaduan tersebut, sehingga masyarakat itu ketika nanti berhadapan dengan suatu delik hukumnya, mengetahui bahwa dia dalam posisi delik apa, atau dalam bentuk pelaporan apakah pelaporan ataupun pengaduan, sehingga tidak lagi menyalahkan baik penegak hukum maupun si terlapor atau si pengadu. Karena itu lagi-lagi banyak orang yang dilaporkan kemudian menganggap udahlah nanti kalau kita damai sudah selesai, nggak seperti itu hukum. Iya, karena ada aturan ya harus diketahui kan gitu. Iya, paling tidak mengetahui lah apa yang sedang dia jalani dalam proses itu, pelaporan atau delik aduan. Mungkin video singkat ini sahabat advokat hanya ini yang bisa kita bagikan. Nanti di lain kesempatan dan lain waktu kita akan berbagi lagi lebih banyak terkait dengan hukum dengan cara yang sederhana, yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Mungkin ada pesan untuk sahabat-sahabat advokat dimanapun berada. Ya, mungkin intinya sebagai warga negara jangan takut atau pasif jika melihat hal yang merupakan kejahatan maupun ada tindak pidana. Jangan takut menjadi, misalnya kadang kan orang takut menjadi saksi, ya kan, jadi saksi pelapor ataupun saksi yang melihat langsung. Ya jangan takut untuk menegakkan suatu tegaknya hukum, karena penegak hukum tidak bisa bekerja secara optimal tanpa kerjasama dengan masyarakat. Itu aja. Oke. Lagi-lagi ya, saya ditekankan di akhir video ini bahwa laporan itu adalah kewajiban setiap warga negara. Mengetahui adanya suatu peristiwa diduga atau sedang terlaksananya atau akan dilaksanakan suatu kejahatan itu wajib melaporkan. Nah, beda hal dengan tadi pengaduan itu adalah seseorang yang memang mengalami kerugian yang dirugikan terhadap perbuatan seseorang gitu. Jadi itu ya kira-kira yang bisa kita share kali ini. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang topik ingin dibahas,
tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan coba untuk membahas. Ini hanya sebagai pengetahuan dan informasi yang singkat, tapi sangat kita harapkan bisa membawa manfaat bagi sahabat advokat dimanapun berada. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.